وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه لكم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, segala puja, segala syukur milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkuat bukti-bukti kenabiannya, yang diperkuat bukti kerasulannya dengan adanya berbagai macam mukjizat. Di antara mukjizat yang masih bisa kita baca, kita pelajari, kita pahami, bahkan kita jadikan panduan dalam hidup kita dalam dunia adalah Al-Quranul Karim. Maka melalui para waris, ahli waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para alim ulama, maka kita semuanya bisa mengetahui mana perintah, mana larangan, mana janji, mana ancaman, mana kisah, mana perumpamaan, mana haram, mana halal. Kita bisa mengetahui tentang ayat-ayat perubahan, dan kita bisa mengetahui berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, kepada ulama, dan diajarkan untuk kita semua. Doanya dari Allah, bisa berdoanya dari Allah, aku yakin maka segala doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agar setiap kita menyegerakan amal-amal yang soleh, menyegerakan amal-amal kebaikan, karena sesungguhnya setiap kita meyakini dan hakul yakin hanya Allah yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal. Apapun status kita, tidak ada kekekalan. Apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, tidak ada kekekalan. Kalaupun dikekalkan, karena kehendak Allah yang mengekalkan. Surga bukan kekal, tetapi surga dikekalkan Allah. Malaikat bukan kekal, tetapi malaikat dikekalkan Allah. Ruh kita bukan kekal, tetapi ruh kita dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tetap kita semuanya yakin yang kekal hanya Allah. Dan segala sesuatu pasti akan hilang.
Setiap kita diberikan kesehatan, sehat pasti hilang. Setiap kita diberikan harta, harta mungkin meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Mungkin di antara kita ada yang diberikan jabatan, jabatan bisa meninggalkannya, atau dirinya yang meninggalkan jabatan. Setiap kita tidak ditakdirkan untuk kekal di alam dunia. Besok kita akan berpindah ke alam barzah, atau yang kita sebut dengan alam kubur. Ribuan tahun kita hidup di alam kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Lalu kita kumpul di padang mahsyar, itu pun juga ribuan tahun. Lalu kita akan melewati sirat, itu pun ribuan tahun. Oleh karena itu saudara-saudara, bila kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti akan hilang, maka ketika titipan Allah itu berada, seyogianya kita pandai-pandai mensyukuri. Dan ingatlah, yang paling terdekat adalah kematian. Kematian tidak mengenal orang yang sehat, orang yang sakit, yang tua ataupun yang kecil. Jangan terlalu berharap untuk hari esok. Taulul amal itu namanya, memperpanjang harapan, memperpanjang hayalan. Syukurilah tiap hari, maka hari besok akan kita datangi. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menyegerakan amal-amal saleh, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah, untuk menggapai surga, yang mana surga itu lebih luas daripada bumi, lebih luas daripada langit. Dan surga ini diberikan bagi orang yang bertakwa. Dan surga diberikan kepada orang yang bertakwa bukan saja hanya di akhirat, bahkan di dunia pun sesungguhnya orang yang bertakwa mendapatkan surga dari Allah, atau yang disebut dengan surga jismiyah atau jannatul jismiyah. Mana itu jannatul jismiyah? Siapa yang tidak senang, saudara, kalau surga adalah tempat kesenangan? Siapa yang tidak senang dengan kesehatan? Siapa yang tidak senang dengan adanya rezeki? Siapa yang tidak senang dengan adanya keluarga? Siapa yang tidak senang dengan adanya jabatan? Semua pasti senang. Pertanyaannya, apakah yang tadi disebutkan bisa menjamin bahagia? Apabila yang tadi disebutkan menjamin bahagia dan menjamin ketenangan, berarti jadilah itu merupakan surga ruhaniyah. Yang dimaksud dengan surga ruhaniyah, agar segala sesuatu yang menjadi titipan harus digunakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan Allah manusia dan jin kecuali untuk beribadah, digunakan pada jalan-jalan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara saja kita punya kesehatan, tapi kalau kesehatannya dipakai buat ibadah, maka pahalanya terus akan kita petik. Sementara saja saudara kita punya harta, tapi kalau hartanya dipakai buat ibadah, maka harta tidak akan membuat kita bahaya. Jabatan cuma sementara, tapi kalau jabatannya dipakai buat ibadah, berarti merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mana saja perkara yang harus kita segerakan, tidak boleh diperlambat.
Allah meneruskan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menyegerakan untuk berinfak, menggunakan segala sesuatu di jalan Allah. Maka di dalam tafsir Ruhul Bayan dikatakan infak itu terbagi dua. Satu, infak bi ilmi, yaitu para alim ulama yang ketika mereka dakwah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mereka infakkan ilmunya sehingga para pengikutnya mengetahui bagaimana tentang sunnah Nabi, mengetahui bagaimana ilmunya Nabi, amalan Nabi, dan mengetahui tentang ahwalnya Nabi. Baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan, kullu sababin wa nasabin yanqati'u illa sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap keturunan itu terputus. Bukti diantara kita hanya ingat bapak, hanya ingat kakek. Kita lupa siapa uyut kita, kita lupa siapa nenek moyang kita namanya. Setiap nasab pasti terputus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya Muhammad Haki Ismail mengatakan, alaikum bisababi wan nasabi. Baginda Nabi tidak mewariskan harta, la yurisu dirhaman wala rubiyatan. Nabi tidak mewariskan uang, walakin yurisul ilma. Nabi itu mewariskan ilmu. Paman ahoda bihi, barang siapa mengambil ilmunya, faqad ahoda bi khadzin wafirin, orang itu sudah mendapatkan warisan, menjadi ahli waris Nabi Muhammad SAW. Tidak semua umat bisa menguasai tentang Al-Quran dan hadis. Hanya ahli warisnya yang bisa menguasai. Siapa ahli warisnya? Al-ulama. Merekalah ahli warisnya Nabi, merekalah keluarganya Nabi, sehingga kita dekat dengan mereka bukan karena fisik, dekat bukan karena wajah, tapi dekat karena di dalam jiwanya tersimpan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dekati mereka, ambil ilmunya. Ketika kita bisa dekat dengan mereka, dengan ulama, lalu kita bisa ambil ilmunya, maka kita termasuk min nasabi Rasulillah, termasuk keturunan Nabi besar Muhammad SAW, karena kita dapat warisan ilmunya Nabi. Oleh karena itu maka bersegeralah berinfak dengan ilmunya Nabi, sebelum nanti hari kiamat ilmu itu akan dihilangkan dengan cara hilangnya ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas, yang hatinya dekat dengan Allah. Dan setiap umat ingin dekat dengan Allah, bukan ulama yang pengen dipuja dan disanjung oleh manusia itu sendiri. Sehingga ketika kita menginfakkan ilmu, orang lain bisa sholat, orang lain bisa ibadah, orang lain bisa zikir. Kalaupun kita nanti meninggal dunia, pahala pekerjaan orang yang kita ajarkan masih bersambung sampai hari kiamat. Infak yang kedua adalah infak maliyah, infak yang berkaitan dengan harta, sehingga ada istilah wakaf. Kita tidak bisa membangun masjid sendirian, lalu kita bersama-sama membangun masjid, sehingga dengan adanya masjid maka orang lain bisa sholat di tempat yang kita dirikan secara bersama-sama. Kalaupun kita meninggal dunia, pahala orang yang sholat tadi maka tetap mengalir untuk kita semua. Mana lagi saudara yang harus kita percepat. Suatu hari Sayyidina Hasan kedatangan tamu, lalu santrinya membawa kopi di atas nampan. Tiba-tiba nampannya terjatuh,
jatuh ke pakaian dan sorban Sayyid Hasan. Apa kata Sayyid Hasan? Afuka, aku segera memaafkan engkau. Kenapa demikian saudara? Wal kadzibinal ghaiza wal afina aninas. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk meminta maaf. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk memaafkan. Sesungguhnya doa-doa kita bisa terhalang gara-gara apa? Menyakiti orang, menyinggung orang lain. Sekalipun sorbannya besar, tapi kalau menyinggung orang lain, maka doa-doa dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berdoa tapi menyakiti perasaan keluarga, menyakiti istri, menyakiti anak, maka doa-doa kita masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk memberikan maaf dan juga minta maaf. Tidak ada ruginya bagi orang-orang yang mau memberikan maaf. Yang terakhir Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, mereka sadar, jujur mengakui bahwa itu adalah kesalahan, lalu mereka ingat kepada Allah, lalu mereka tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebagus-bagusnya amal. Dan yang terakhir saudara, wallahu yuhibbul muhsinin. Jikalau kita ingin menjadi orang yang baik, ikutilah kebiasaan-kebiasaan orang yang baik. Allah hanya menciptakan para nabi yang dijamin surganya. Keluarga Nabi Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan istri Nabi serta Syaratul Mubasyarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Thalha, Sayyid Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'din wa Sa'idin, Sayyid Ubaidillah. 10 itu dijamin husnul khotimah. Selain daripada itu tidak ada jaminan untuk husnul khotimah. Bersegeralah untuk berhati-hati ketika menjaga iman. Oleh karena itu maka subuh adalah kebiasaan Nabi Adam, jagalah subuh, dan zuhur kebiasaan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Asar adalah waktu yang mustajab untuk Nabiullah Nuh dan Nabiullah Yunus. Maghrib adalah waktu yang luar biasa diijabah untuk Nabiullah Isa. Dan kemudian sholat isya adalah waktu yang mustajab yang diberikan untuk Nabiullah Musa. Bersegeralah untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Ikutilah orang-orang yang soleh sehingga kita semuanya bisa bersama di dalam surganya orang-orang yang soleh. Mungkin surga Jannatul Ma'wa, atau Jannatul Naim, atau Jannatul Firdaus, atau Jannatul Qurbah. Hanya Allah yang tahu tentang kemuliaan suatu amal. Berpaculah beramal ibadah, karena hanya Allah yang tahu tentang siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua cuman ujian. Iman adalah ujian, Islam adalah ujian. Oleh karena itu maka kita tidak boleh tafakhur, tidak boleh merasa bangga dengan nasab kita, tidak boleh berbangga dengan amal kita. Tentukan satu kalimat, hanya Allah yang berhak menentukan seseorang nanti bertakwa di hadapan Allah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri